Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Andre Santos, here we go kedua bagi Manchester United. Didatangkan dengan sekitar 60 juta euro, paket totalnya 58,6 ya, kurang lebih seperti itu juta euro. Atau dalam pound sterling, paket totalnya adalah 50 juta pounds, 48 juta pounds plus 2 juta pounds. Ada sell on close sebesar 10% untuk Chelsea. Gue belum ingin membahas apakah atau melihat secara lebih detail apakah dia memang merupakan jawaban bagi lini tengah Manchester United. Tapi yang jelas Manchester United saat ini memiliki 3 pemain untuk posisi pivot lini tengah. Ada Kobbie Mainoo, lalu ada Ederson yang sudah here we go walaupun sedang menunggu diresmikan ya karena harus ada medical dulu. Dan yang terakhir tentu saja adalah Andre Santos. Nah, gua melihat bahwa kenapa Manchester United katakanlah banting setir ya dari Elliot Anderson, mungkin juga Sandro Tonali dan juga Matheus Fernandes ke seorang Andre Santos. Ini tidak lepas juga dari situasi Manuel Ugarte menurut gua. Manuel Ugarte yang mengalami cedera dan dipastikan akan absen dalam jangka waktu lama, paling tidak 9 sampai dengan 12 bulan ke depan, mengakibatkan Manchester United yang sebelumnya memiliki rencana untuk melepas Manuel Ugarte di bursa transfer dengan mengharapkan adanya pemasukan dan bisa digunakan juga di bursa transfer kali ini, harus merubah rencananya, kurang lebih seperti itu. Tapi di sisi lain, dengan cederanya Manuel Ugarte, maka Manchester United ini memiliki kedalaman skuad yang semakin dangkal untuk posisi lini tengah, di mana ini bertolak belakang dengan keadaan Manchester United musim ini. Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi, di Premier League, di FA, Carabao dan juga di Champions League, di mana ekspektasi juga cukup tinggi melihat dari apa yang Manchester United raih musim lalu, baik itu di Premier League, finish di 3 besar, berhasil mendapatkan tiket Liga Champions, dan juga di Champions League. Tentu saja Manchester United diharapkan tidak hanya menjadi partisipan, Manchester United diharapkan bisa berjalan dengan jauh dan juga dengan gagah nih. Manchester United akan menghadapi banyak klub-klub Eropa, bahkan raksasa-raksasa Eropa. FA Cup, Carabao, Manchester United juga memiliki ekspektasi yang tinggi dari para fans ya. Setidaknya bisa bergulir, mudah-mudahan bisa sampai Wembley, artinya berada di final ya. Nah, dari situ gue menilai bahwa dari sisi kuantitas, ada kualitas, ada kuantitas. Tapi dari sisi kuantitas nih, Manchester United harus menambal sektor lini tengah dulu. Saat ini ya Manchester United sebelum datangnya Andre Santos praktis hanya memiliki 2 pemain. Yes, gue tahu juga memang ada pemain-pemain muda lainnya, tapi dilihat dari kapasitas mereka, misalnya dari apa yang mereka tunjukkan musim lalu, belum meyakinkan untuk bisa menambal kekurangan paling tidak dari sisi kuantitas, apalagi dari sisi kualitas lini tengah Manchester United. Mendatangkan Andre Santos, menurut gue ini merupakan sebuah langkah yang diambil oleh manajemen Manchester United dalam rangka untuk menutup kuantitas dulu. Bagaimana dengan kualitas? Inilah yang harus diperbaiki atau bukan diperbaiki, harus ini adalah tantangan bagi staf kepelatihan Manchester United dari sisi kualitas. Artinya bisa menggunakan Andre Santos, bisa memaksimalkan Andre Santos di kapasitas tertinggi. Bukan hanya Andre Santos ya, tapi juga Ederson. Tentu saja dengan dikombinasikan dengan Kobbie Mainoo ya di lini tengah. Gue juga melihat tadi gue sebutkan bahwa memang fokusnya ada pada saat ini menambal kuantitas dulu. Tapi tentu saja bukannya Manchester United lalu meniadakan sama sekali faktor kualitas, tidak, karena disebutkan bahwa Andre Santos merupakan pemain yang memang sudah diincar ataupun dimonitor cukup lama oleh Manchester United. Ini disebutkan oleh Andy Mitten dan juga oleh David Ornstein. Gue sudah mengatakan atau sudah pernah gue sebutkan juga di video sebelumnya. Nah, terkait dengan menambal kuantitas, gue bisa jadi salah ya Sobat Football United. Tapi dengan bagaimana Manchester United beroperasi di bursa transfer kali ini, terutama setelah Manuel Ugarte cedera, Manchester United kehilangan potensi untuk mendapatkan pemasukan, tapi mereka tetap harus menambah lini tengahnya. Mereka mendatangkan Andre Santos dengan angka yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pada saat itu Manchester United ketika berkompetisi dengan Tottenham Hotspur untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Manchester United sejauh ini praktis sudah mengeluarkan, kalau angka dari Ederson ini total 45 juta euro, 45, maka angka dari Andre Santos ada sekitar 58, kalau kita bulatkan 60 juta euro, maka 60 tambah 45, 105,5
juta euro untuk 2 pemain tengah. Dan gue perkirakan ini tidak akan berhenti. Gue bisa jadi salah Sobat Football United, tapi gue prediksi Manchester United akan mencari pemain tengah ketiga. Nah, yang menarik adalah siapa pemain ketiga ini. Tentu saja seperti itu ya. Tapi yang gue perkirakan, gue prediksi, gue bisa jadi salah sekali lagi ya. Lupakan tentang pemain premium, lupakan tentang marquee player, lupakan dengan pemain yang memang memiliki harga yang tinggi. Manchester United mungkin tidak akan menargetkan nama-nama seperti itu, tapi situasi seperti kayak Andre Santos, dalam arti bukan pemain muda, bisa jadi memang pemain yang usianya senior, tapi bisa menjadi pelengkap lini tengah Manchester United. Idealnya memang Manchester United tidak hanya memiliki pemain muda ya dalam satu posisi, gue pikir seperti itu, tapi juga ada kombinasi. Nah, di lini tengah kalau melihat bahwa oke, Andre Santos ini berusia 22 tahun, lalu kalau melihat Kobbie Mainoo ini berusia 21 tahun, lalu kalau melihat Ederson ini berusia 27 tahun, ada kombinasi di sana. Dan menurut gue untuk pemain selanjutnya bisa jadi juga bukan pemain yang berusia di bawah 25 tahun, mungkin juga bisa di atas 25 tahun, pemain yang memiliki impact, memiliki kualitas tentu saja di lini tengah Manchester United, kemungkinan pemain yang memiliki pengalaman di Premier League, lalu pemain yang tidak berharga mahal, menurut gue seperti itu, karena nampaknya Manchester United juga harus bersifat atau bersikap fleksibel, realistis juga ya dalam menambah lini tengah. Manchester United butuh pemain lini tengah, itu jelas, karena kalau melihat saat ini Manchester United punya 3 pemain. Idealnya satu posisi Manchester United punya 2 pemain ya, untuk sebagai backup, untuk sebagai kompetisi. Bagaimana dengan pemain muda akademi? Itu sebagai pemain pelengkap, opsi ketiga. Gua menilai seperti itu. Tapi untuk posisi nomor 1, posisi nomor 2 ya pemain yang memang punya kualitas dan punya pengalaman ya, punya memang kapasitas juga untuk diharapkan bisa meningkatkan permainan Manchester United. Sehingga dengan 3 gelandang yang saat ini ada nampaknya kurang. Apalagi melihat situasi dari Ugarte. Jadi itulah tadi kenapa gue perkirakan memang akan ada pemain tengah selanjutnya yang tidak berharga tinggi. Kenapa? Manchester United juga harus beroperasi di bursa transfer menurut gue untuk memperkuat posisi-posisi lainnya. Walaupun demikian, masih akan sangat tergantung untuk posisi-posisi lain ini pemain-pemain yang lepas juga. Misalnya kita berbicara terkait dengan posisi lini depan, apakah Joshua Zirkzee akan lepas? Jika lepas, baru Manchester United akan mendatangkan pemain baru. Posisi kiri pun juga demikian, akan melihat situasi dengan Marcus Rashford dan lain-lain. Menurut gue juga seperti itu. Posisi kiper backup ya, Altay Bayindir. Karena keinginan Manchester United memang ingin memperbaiki kualitas lini per lininya, posisi per posisinya. Tapi nampaknya Manchester United juga punya tantangan dari sisi finansial. Sekali lagi, ini bukan tentang masalah mampu mengeluarkan uang atau tidak mampu mengeluarkan uang. Ini tentang bagaimana Manchester United yang sedang dalam memperbaiki situasi finansialnya dengan apa yang terjadi musim-musim sebelumnya, yang memang Manchester United ini banyak menurut gue secara ringan amatiran ya, manajemennya membuat kerusakan dari sisi finansial, dan manajemen saat ini yang harus memperbaikinya. Dan di sisi lain mereka juga harus terus beroperasi di bursa transfer untuk memperkuat kualitas dari lini tengah Manchester United misalnya, ataupun posisi lain. Ada banyak peran yang terlibat, dan menurut gue salah satu peran yang juga penting yaitu adalah peran dari Christopher Vivell dan juga tim data analis, tim rekrutmen Manchester United dalam menganalisa ya profil-profil yang tepat bagi Manchester United, bukan hanya dari sisi kualitas tapi juga dari sisi harga. Karena situasi saat ini cukup sempit bagi Manchester United. Gue secara awal sempat mengatakan bahwa gue sebenarnya berkeinginan Manchester United bisa menghadirkan pemain premium ya, terutama untuk posisi lini tengah nih, terutama melihat dari bagaimana situasi dengan Casemiro yang meninggalkan Manchester United di musim terakhir dengan luar biasa, menetapkan sekitar standar yang juga cukup tinggi ya bagi Manchester United ini untuk mencari gantinya. Tapi nampaknya dengan keadaan saat ini Manchester United juga harus bersifat realistis. Kalau mereka terlalu, atau katakanlah mereka salah langkah dari sisi finansial, ini bisa bergulir menjadi situasi yang justru kontraproduktif. Bukan hanya dari sisi permainan di atas lapangan saja, tapi ada hal yang bersifat jangka menengah atau bahkan jangka panjang, yaitu adalah faktor operasi finansial. Dan menurut gue ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Jadi
Gua memperkirakan bahwa Manchester United belum akan berhenti setelah Andre Santos ini hadir di Manchester United, dan gua perkirakan akan ada pemain lain yang mungkin profilnya berbeda dengan pemain yang saat ini sudah ada di Manchester United ya. Artinya Kobbie Mainoo dan juga Andre Santos, pemain muda, mungkin saat ini pemain yang akan lebih senior. Lalu profilnya juga berbeda dengan Ederson pemain yang dari luar Liga Inggris, mungkin saat ini akan mencari pemain yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Tapi bagaimana Sobat Football United nih? Kira-kira bagaimana? Apakah punya prediksi lain terkait dengan hal lini tengah Manchester United, atau mungkin memprediksi bahwa Manchester United tidak akan mendatangkan pemain lini tengah lagi, atau seperti apa? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Gue doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.